Aduh, aku serius mah diguyoni. Wah. Tapi Oke. memang seperti itu, Mas. Jadi Ritual, jadi secara filosofi, secara ritual, seorang Mbak Ratih ini ya bisa dibilang melayani semua, mengalami semua ya. ya, Kemudian datanglah yang namanya modernisasi. Das. Jadi saya teruskan begitu saya ngerias dari saya kuliah kan, kuliah harus saya udah mulailah kita bantu ibu yang sudah lebih ter-announce ya bahwa Ratih itu adalah perias gitu. Ya, terus kebetulan saya jadi timnya Bu Editya. Oke. Ya, di situ jadi timnya Bu Editya, saya Mbak Yunita Mas Lili waktu itu kan. Nah, disitulah kita mulai. Mbak Yunita Lembah Hijau? Bukan, itu Mbak Yuni Waluyo. Oh, Mbak Yuni, ya. Yunivia itu. Ini Mbak Yunita yang rumahnya di apa sih namanya? Hotel Borobudur sana lagi tuh. Oh, situ, daerah situ. Oke. Dulu di Payaman. Oke. Yang cantik itulah. Yang centil itu. Centil. Nah, di situ kita lebih ke masyarakat yang luas lagi. Oke. Hike-nya lebih. Oke. Tonnya lebih naik lagi. Ini berarti pembinanya Bu Editya ya? Iya. Oke. Dari Bu Mas Dikun ini kita naik ke ton yang lebih level lebih di atas Oke. lagi. Disitulah kita lebih istilahnya ditempa lagi dengan masyarakat yang lebih kompleks lagi ya. Lebih kompleks lagi dengan kalau dulu kan didandanin gini aja sudah seneng gitu. Kalau sekarang kan ketemu dengan komunitas yang lebih high itu kan yang aduh Mbak ini kok ini kok gini. Nah, seperti itu. Jadi yang tadinya Mbak Ratih di tempat yang digawe mau dibuat apa aja sudah menerima. Sudah nggak ada protes, yang penting. Nggak ada protes. Iya, sekarang betul. tiba-tiba masuk ke ranah yang banyak maunya. Iya. Oke. Berarti itu Mbak Ratih sudah mulai. Saya sudah berdiri sendiri. Tapi masih bantu Bu Editya. Iya kan, kalau dulu kan mesti saling membantu kan. Jadi kalau pas kita free, Ratih bantu dong, bantu gitu. Tapi di situ saya sudah istilahnya berdiri sendiri dan sudah menerima pengantin sendiri. Oke. Ini kan berarti obrolan kita udah masuk ke era modern ya. Iya. Dulu sebelum Puri ini masuk ke diunjuk Mbak, mau Mbak. Puri itu masuk ke dunia make up. Saya tuh pernah bilang sama Puri bahwa saya kan kebetulan sudah masuk ke dunia fotografi dulu di wedding. Saya pesan sama Puri, Bu, kalau kamu mau masuk ke dunia make up, waktu itu detik-detik sebelum tak kenalin ke Mbak Ratih. Oh gitu ya. Iya, saya bilang make up ini nanti trennya bakal seperti foto. Iya. Kalau kamu nggak ngeset dari awal bahwa kamu itu siapa, bahkan ketika kamu tuh ngeset, aku ngeriwangi Mbak Ratih, itu sudah settingan ya. Iya. Kalau kamu dari awal udah nggak ngeset, kamu ke belakangnya bakal kepuntal-puntal. Betul. Kepuntal-puntal bahasa Indonesia apa? Keburu-buru. Dan terbukti ternyata sekarang kan cepet banget. Wah, sudah. Perkembangannya banyak. Kita kayaknya baru kedep kemarin gini sudah buka gini sudah berbeda lagi. Kayaknya tiap hari ada aja yang lahir ada ya. Ada aja. Gitu. Saya aja yang seperti ini saya tetap harus belajar. Gitu ya. Saya tetap harus kursus ngambil singkat-singkat ke MUA yang lebih muda, yang lebih kekinian. Oh ya. Walaupun ya. Tes itu tidak bisa dirubah. Betul. Garis. Tangan itu kita sudah lengkuannya seperti itu akan seperti itu. Tetapi paling tidak ilmu. Ngikutin apalagi dengan sekarang brand-brand make up yang luar biasa. Kok zaman dulu walaupun zaman dulu itu sebetulnya Scott sudah ada. Zaman dulu bulu mata sudah ada. Lem zaman dulu sudah ada. Parel zaman dulu juga ada. Cuma berbeda aja. Kalau dulu highlight itu kan pakai yang kuning gitu kan. Kalau sekarang kan beda lagi. Oke, memang tren ya. Iya, tapi saya yakin mode itu akan berputarnya itu seperti ban ya, bola. Dulu sudah pernah, putar lagi akan muncul lagi. Setuju saya. Ya, setuju. Memang cuman tinggal kita bertahan apa enggak gitu ya. Cuma bedanya nama dan brandnya aja. Iya. Jadi seperti itu. Kalau melihat dari modernisasi sekarang, zaman modern zaman sekarang, Mbak Ratih merasa terburu-buru nggak Mbak? Atau aku merasa
kalah jauh segala macam gitu. Kalau secara kita lihat dari hasil yang itu di Instagram di ini gitu, wah itu sudah jauh sekali. Kita harus mengakui ya. Kita harus mengakui. Ya. Sekarang gini, secara logika aja, orang keriput aja bisa di make up jadi muda lagi. Iya. Ya, yang lagi ngetren sekarang kan seperti itu. Yang ditarik pakai selotip apa-apa. Itu kan gini, secara logika alatnya sudah lebih canggih daripada yang dulu. Iya sih, teknologi ya. Kalau kita yang edisi lampau tidak bisa mengikuti sekarang ini, ya sudah wassalam. Tapi mau nggak mau kita juga harus ngikutin. Cuma ya itu tadi yang namanya kita tes. Saya belajar sama Dian, saya belajar sama Reza, saya belajar sama siapa. Oke, saya tahu ilmunya. Waktu itu saya jadi tesnya ke sana. Tapi kembali lagi seperti kita masak. Saya sukanya manis pedes, ya kan? Saya kursus di mana-mana. Nah, nanti lama-lama ya masakan yang harusnya asin jadinya manis pedes, asin gitu karena sudah tes saya. Betul. Meskipun menunya kita ambil banyak ya. Iya, seperti saya punya pengantin. Begitu datang saya sudah waduh gitu. Karena saya looknya sudah lihat. Bawah mata itu sudah merah semua. Nah, jadi kan waktu itu apa ya Puri namanya tuh Kak sini merah itu dulu terkenalnya dengan nama apa? Bukan maksudnya style nama make upnya merah merona. Korea itu loh. Demam, ya betul. Sorry, itu yang tak. Oh ya. Tit. Ini ada pengantin datang sudah dandanya seperti itu. Saya sudah waduh, gitu kan? Betul. Yang dia inginin seperti make upnya panas demam yang membara di situ. Oke, gitu. Saya bisa. Tapi yang namanya tes tangan, pertama juga sudah merah, membara seperti itu. Tapi kan lama-lama kok kayaknya kurang ini tambahin ini. Jadi style lagi ya, walaupun agak merah tapi tidak bisa yang sama seperti sama persis itu. Ya. Ya kita sama bisa tapi tetap aja kayaknya tuh tangan tuh kan maju aja nambahin nambahin. Tapi itu nggak lama ya? Ya itu yang namanya mode itu kan memang nggak lama. Itu nggak lama itu. Itu kan berputar aja. Iya. Kita jadi perias untuk mencapai puncak itu bisa cepat. Tapi untuk mempertahankan di atas itu yang susah. Setuju. Selama bisa beberapa generasi bisa ini top. Iya. Berarti tahun berapa ya ini ya? Nggak tahu, saya nggak ngitung. Soalnya nyebut kan bisa dihitung mundur ya. Enggak, tapi sekarang sudah anak-anak muda sekarang sudah hebat-hebat kalau semua. Saya ngomongin, saya nggak mau ngomongin anak muda karena saya juga masih muda. Oh iya. Saya muda kok. Oh gitu ya. Iya, kita masih muda sebenarnya. Kita masih rambut muda. Ini kan cuma kamuflase warnanya memang sengaja digini kan lah biar ngetren lah. Warna apa? Ice blue. Iya. Oke, Mbak, kalau kita ngomongin tentang makeup artis. Bukan makeup artis ya. Aku tuh lebih penasaran menurut Mbak Rati. Penerapan ini balik lagi ke budaya lagi. Iya, ke budaya lagi. Penerapan budaya. Iya. Di era sekarang itu menurut Mbak Rati gimana? Oh, sekarang ini sepertinya sudah antusias kembali ke budaya. Oh gitu. Ya. Oke. Kita lihat dari banyaknya peminat pengantin. Jadi memang dulu itu kita lihat tokoh yang memakai rias apa, kita semua jadi ikut. Iya, betul. Dulu pernah ngehits namanya Anissa Pohan. Apa toh itu style sebab saya kepengen dirias Anissa Pohan. Ala. Jadi kalau di Jogja itu adalah Pembayun. Oke. Sudah ada ya? Ada. Sudah ada, tapi karena kita tidak tahu yang naikin Anissa Pohan jadinya make up Anissa Pohan. Jadi waktu itu trennya semua seperti itu. Sudah ya, zaman itu sudah berganti. Pak Jokowi mantu pakai Solo Putri berudru ekor panjang. Ngehits lagi, ngetrends, banyak peminat seperti itu. Padahal dulu sudah agak lesu. Sudah enggak, Solo sudah enggak ini. Terus ada lagi ngetrends seperti yang sewu yang namanya make up
yang pakai gaun seperti itu. Itu kan ngehits, ya kan? Betul. Pengantin semuanya pakai gaun, muslim pakai bolgon, pakai yang ini segala macam. Itu sekarang sudah enggak. Ya kan? Yeah. Makanya kenapa sekarang itu kebetulan saya Harpi ikut himpunan itu sudah ada beberapa pembaruan yang namanya Solo berjilbab, Jogja Putri berjilbab. Jadi sudah ada pembakuan baru karena dilihat dari permintaan dan kebutuhan sekarang kan ngetren sekarang banyak orang berjilbab. Ini pertanyaan ini menarik karena aku mau nanya. Kayak gitu itu bisa diperbarui toh? Bisa. Berdasarkan tren. Bukan berdasarkan tren ya, tapi ada pembaruan. Jadi begini, saya saja yang sudah, misalnya saya dulu udah pernah mendalami Solo Putri, sudah ambil. Saya kemarin ngambil lagi untuk uji kompetensinya, karena apa? Di situ ada pembakuan baru. Gitu. Jadi kalau menurut saya itu memang dari dulu Bu Edith tuh, ayo kamu ikut ujian, kamu ikut lomba gini. Dulu saya mikirnya bukan seperti itu ya. Kita mikirnya kan kerja, cuan. Tapi kalau untuk lomba, untuk ini, aduh ribet gitu ya. Nah, tapi kesini saya juga, ternyata ada menariknya juga kalau kita ikut seperti itu. Kita ditempa rias sendiri, bukan untuk konsumsi, tapi untuk dinilai, dan itu pakem. Ya. Udah ada aturan tersendiri, make upnya pun ada aturan sendiri. Dan kita dinilai. Di situ kita jadi tahu mana yang salah, mana yang benar. Bentar Mbak, sebelum lebih jauh ya. Aku tertarik dengan kata pakemnya. Ya. Pakemnya itu, tolok ukurnya budaya yang sudah beribu-ribu tahun, atau pakem yang yang sudah disahkan oleh Happy Melati. Gitu. Iya, di sini kan ada Himpunan Perias Pengantin Indonesia. Saya kira kalau kita ngomongin pakem, itu ya kita kembali ke budaya yang sudah beribu-ribu tahun diturunkan itu. Jadi begini, Mas Gepi. Maaf ini kalau mungkin ada yang salah, saya mohon maaf ya. Mungkin ilmu saya baru sekian. Dan ini Mbak, aku beneran tanya lu, aku nggak benar-benar nggak tahu. Ini mungkin kalau ada yang kesepuhan lebih paham, saya mohon maaf. Boleh nanti komen di bawah ya kalau misalnya Mbak Ratih kurang lengkap atau bagaimana. Ya mungkin dilengkapin. Yes. Jadi sebetulnya pakem itu kita juga masih bingung ya, karena gini. Beberapa seminar yang kita ikutin itu ada yang berbeda sedikit, walaupun itu sedikit. Nah, tapi tetap kita menggali kan semua. Saya ada seminar apa ikut ini ikut. Jadi ada yang keraton itu mempunyai budaya sendiri yang tidak terpakai oleh kita sebagai keraton perias. Punya budaya sendiri yang tidak dipakai sama kita. Iya. Dan ada yang tidak boleh kita pakai misalnya. Ada yang tidak boleh kita pakai. Iya, ada yang tidak boleh atau gimana saya kurang paham ya. Itu karena saya tidak ranahnya bukan ke situ ya. Saya ranahnya bukan ke situ. Tapi yang saya tahu ada beberapa misalnya adat misalnya panggihnya begini, ini harus begini karena itu kan keraton ya, beda. Beda. Jadi kalau yang saya tangkap maksudnya Mas Gepi itu kan budaya pakem itu yang turun dari nenek moyang gitu kan. Enggak, jadi yang sepengetahuan saya ya, itu yang pakem kita pakai. Saya selama jadi anggota Harpi adalah yang sudah disahkan di Harpi. Di mana Harpi itu adalah apa sih Harpi itu? Himpunan yang memang punya legalitas sudah, untuk itu ya. Iya, di Indonesia. Indonesia berarti kalau kita ngomongin pakem, berarti ya kalau ini ngomongin perias ya, untuk perias wedding, berarti kalau kita ngomongin pakem ya pakem yang sudah disahkan oleh Harpi. Bu itu Bu berarti Bu yang kita pernah ngomongin tentang pakem. Ini kami sering ngobrol soalnya. Pakem itu bukan terus berarti untuk pengantin Jawa, bukan loh ya. Ini untuk semuanya. Masing-masing daerah itu kan punya kepakeman sendiri. Seperti kemarin kita Magelang beberapa tahun yang lalu mengeluarkan
pengantin Sekar Saliro itu pun kita juga ada uji kompetensinya, dimatangkan dulu, kita bawa ke Jakarta, di ini dulu, begitu sudah lulus dipublish lah ya, gitu. Dilegalitas kalau itu tuh pengantin khas Magelang. Berarti iya, saya cara ngomongnya gimana ya? Karena kalau memang untuk pakem-pakem kayak gitu mungkin Mas Gepi nanti ngobrolnya bukan dengan saya. Mungkin ya. Karena ranahnya beda. Nanti ada lagi yang kasepuhan yang lebih paham. Tolong carikan tolong cari. Ono Shopee. Ada ini. Tolong janjiin sama Bu siapa kemarin kita Bu Widi. Oke. Mungkin beliaunya yang lebih paham ya. Karena saya ini di Harbi saya juga termasuk yang paling muda. Walaupun kumpulannya sama yang sepuh. Dia tuh dulu enggak, tapi saya suka. Dengan Puri itu dia mau masuk ke Harbi. Mau apa orang dulu tak suruh. Tak suruh ya. Ditendang gitu ya. Karena gini loh. Generasi muda itu kan adalah penerus dari kita. Iya. Kita itu kan tidak tahu sampai kapan masa produktifnya kita di dunia rias, ya. Ada yang sudah masih aktif, tapi kan tidak aktif dalam terjun secara merias karena mungkin sudah sepuh dan mungkin ya itu tadilah dengan sekarang teknologi yang sudah canggih dengan Instagram dan segala macam beliau kalah ya. Tetapi tetap di Harpi itu beliau masih aktif, masih ya kita bisa tukar pikiran ini. Nah, sekarang ini kan anak muda itu sudah pinter, canggih dan jempol lah buat mereka. Kita dari Harpi itu mengharapkan mereka bergabung. Bukan apa-apa, tapi kita itu mengharapkan mereka itu jadi penerus. Untuk melestarikan budaya pengantin. Penerus yang artinya bisa bukan berarti benar. Iya betul. Iya kan, maksudnya ini soalnya juga berkaitan sama obrolan gue sama Puri. Waktu dulu Puri pengen merias, pertanyaannya dia adalah belajar di mana ya Pak, gitu kan? Kalau belajar di mana gampang, Mbak Ratih bisa, Mbak ini bisa gitu kan? Cuman, tapi yang benar-benar. Iya, dan saya waktu itu pengennya sih dia memang biar aktif di Harpi sih. Dan akhirnya tak sebelum sana ikut sana. Dan sekarang menjadi sekretaris. Sekretaris ya, wela. Yang kerjaannya bikin undangan. Oke Mbak, ini seru sih. Aku seneng soalnya. Seneng ya. Aku seneng ngomongin tentang kayak gini. Berarti kok disangoni gini seneng. Aman. Mau milih apa? Jarit apa? Wow. Udah punya semua ya. Kalau piye cara ininya ya? Di fotografi kan pasti ada fotografer yang sudah duluan itu maksudnya lebih senior gitu. Di dunia make up perias kan juga pasti ada lah, semua ada, pasti di mana-mana ada. Bahkan yang dulu saya perias yang sekarang foto yang generasi saya itu sekarang sudah saya cari sudah nggak ada. Sudah pada pensiun. Tahu-tahu oh ini anaknya sekarang anaknya. Kok aku ije. Tapi kan bukannya memang umur perias itu lebih panjang ya? Iya. Kalau saya aja selama masih dibutuhkan sama konsumen masih diperlukan. Enggak lah, pasti perias itu kalau menurut saya sih perias itu semakin kayak batu. Semakin tua semakin terasah makin mahal. Alhamdulillah. Iya, makanya tak dorong biar lebih lama lagi. Ben regane ra kalah karo MUA ya. Kalau Mbak Ratih sendiri melihat anak muda zaman sekarang, tadi sudah sedikit berpesan ya, maksudnya buat ayo gabung atau gimana gitu kan. Tapi kalau melihat dari fenomena zaman sekarang, anak muda zaman sekarang yang tadi makeup artis hampir setiap hari bisa muncul, mungkin ada kan pasti fenomena yang ngawur-ngawuran. Wah, sekarang nggak usah MUA. Yang menamakan diri perias aja masih ngawur banyak kok. Mbak, ini menarik. Iya. Sebenarnya
Saya juga masih belajar loh ya. Saya masih belajar, berusaha untuk sesuai dengan pakem yang ada. Oke, aku mau nanya gini. Titel perias. Iya. Itu yang memberikan saya sebagai perias itu orang lain atau saya? Seharusnya. Atau apakah ada yang balik ning ritual ya? Atau ritual atau inisiasi yang membuat saya menjadi saya resmi jadi perias. Itu piye, Mbak? Kalau yang saya tahu dulu ya. Dulu loh ya ini. Kalau yang saya tahu dulu itu untuk menjadi perias itu adalah kita harus punya ijazah mengikuti uji kompetensi ya. Terus kita bikin pelang kayak gitu kan. Itu perias itu dulu. Tapi kan zaman sudah berbeda. Sekarang orang bisa make up belajar dari YouTube, dari Instagram, dari Facebook, dari mana-mana. Dan itu memang sudah dunia sekarang seperti itu. Jadi kalau untuk sekarang nanyain saya perias itu juga susah, karena sekarang orang pada memikirkan saya adalah perias. Kalau dulu tuh kan orang yang memberikan kita, kayak pinter kayak jadi perias kayak gini. Tapi juga untuk menuju ke situ kita juga dulu mengasah. Betul. Biar bisa karena kan zaman dulu tidak ada belajar dari TV, YouTube, dari radio kan nggak ada. Kita kan langsung ke orang, langsung kita belajar dari suhunya. Nyambung yang tadi bahwa sekarang banyak orang yang ya maaf ya ini sebelumnya ya, maksudnya ini kita berbicara tentang fenomena yang ada ya. Kita nggak mau ngomongin ini fenomenanya kok ada. Tapi kalau kita nggak ngomongin ini nanti semakin buyar malahan, maksudnya semakin bias, semakin teman-teman yang di luar sana atau calon pengantin di luar sana jadi nggak bisa membedakan, kan kasihan juga ya. Bener toh Mbak? Betul. Iya kan Mbak. Jadi ini sebenarnya sesuatu yang tabu, tapi harus diomongin. Iya betul. Iya kan. Ya, karena kita tujuannya kan untuk melestarikan budaya. Betul. Iya. Karena kan ya nyun sewu, saya sendiri pun ketika motret, saya nggak tahu. Itu tuh perias atau bukan misalnya. Tapi begitu lihat hasilnya, kok ngene sih gitu. Gitu ya. Paham kan? Jadi kayak aku nggak ngerti nih. Tapi kayak begitu melihat hasilnya tuh kayaknya bukan produk payasannya, garisnya itu gitu. Bahkan ketika saya bisa melihat bleger penganten itu, saya tahu Mbak ini kayak gitu tuh perias gitu. Serius Mbak. Jadi gitu kayak nyawone iki pindah gitu loh. Nyawone gitu. Perias tuh kayak menurutku loh. Ini zaman-zaman dulu ya. Zaman-zaman siapa tuh? Ya Bu Widi itu, Bu Hari. Bu Hari itu tuh bener-bener kerasa manten iki sing gagah gitu loh. Ya gimana ya, kita mau ngomongnya itu, ini kan ada kayak kepercayaan juga sih. Jadi itu kan kayak manten itu manglingi. Manglinginya bukan karena make upnya yang wow. Kalau zaman dulu kan make up kan juga itu aja, istilahnya standar ya. Karena kan kalau sekarang kan ada cut, ada apa kan sudah lebih wow ya. Nah kalau dulu tuh kan kenapa kok lebih manglingi inner beauty dan powernya itu keluar. Nah itulah kekuatan orang dulu yang karena tirakat. Karena itu karena tirakat. Ya mungkin bisa jadi gitu ya? Karena saya merasakan juga. Bukan saya yang merasakan. Orang-orang bilang zamanin dhisik karo ibu ki beda loh karo hasilnya yang sekarang. Loh, itu dari omongan orang-orang. Iya. Kalau saya kan tidak bisa melihat podo wae kayak gitu. Kayak Mbak Ratih barusan dengar apa yang saya bilang kan. Iya. Dulu tuh benar-benar kerasa, Mbak. Bahkan kalau orang zaman dulu tirakatnya mungkin lebih ya. Kalau saya sih saya masih seujung kuku lah. 3 hari aja saya nggak kuat. Gitu. Oke, berarti Tapi itu tergantung dari masing-masing orang ya, mau menjalanin atau tidak kan kita tidak tahu ya. Maksudnya kalau misalnya nyun sewu, karena kan orang tidak semua orang aware sama yang namanya budaya Jawa. Saya orang Jawa. Kebetulan saya senang sama budaya Jawa. Tapi ada orang Jawa yang ya sudah, saya orang Jawa aja gitu. Ketika mau jadi orang yang seperti itu, mau jadi perias,
jelas dia tidak akan menjalani ritual-ritual itu karena dia tidak mengimani itu. Pertanyaan saya, kalau dia mau jadi perias, apa yang dia harus lakukan? Apa ya? Mendapatkan sertifikat itu atau gimana? Ya kalau dia kepengen jadi perias, ya mengasah ilmu yang dia harus belajar secara informal ya. Saya sarankan untuk sekalian informal karena itu lebih jenjangnya lebih bagus lah ya. Nah, kalau sudah itu didapat pengakuan dari masyarakat. Ya kan? Tetap harus dapat ya itu ya. Iya, sekarang aku perias ora payu-payu rano sing ngecep ya sama aja kan. Iya sih, benar. Jadi seperti itu. Pengakuan masyarakat itu dengan membuat plang. Nah. Saya dari dulu belum pernah bikin plang karena kan dulu di rumah dinas nggak boleh pakai plang. Nggak boleh ya. Iya, begitu sekarang rumah sendiri baru pakai plang. Tapi sekarang harusnya lebih mudah untuk mendapatkan kepercayaan pengakuan masyarakat karena sekarang bikin portfolio lebih mudah kan Pak. Wah sekarang mudah sekali kan? Dan terus terang anak muda sekarang tuh kreatif. Kita ini yang sudah agak sepuh. Mbak Ratih mungkin saya enggak. Mbak Ratih mungkin. Benar-benar kita tuh ketinggalan jauh. Walaupun saya sudah mengejar, tapi tetap enggak bisa. Enggak sampai-sampai ya. Ya karena satu di usia juga sudah berbeda, cara berpikirnya juga sudah berbeda, cara kreativitasnya juga sudah berbeda. Dia responnya sama sosial media segala macam itu udah beda ya. Cuma kalau kita menang pengalamannya saja. Betul, iya. Jadi kalau dikatakan dengan anak muda sekarang, angkat tangan deh, nggak bisa. Jauh ya. Ya, buka sekarang Instagram yang baru bisa apa, TikTok gini. Saya aja kadang-kadang diajari sama ponakan saya. Ini biar kayak gini pakai gini. Oh iya, kalah. Orang TikTok aja Lukas lebih pinter kan? Lebih pinter daripada sekarang untuk bikin portfolio. Ya. Kalau kita apa itu portfolio? Iya betul. Dulu kita nggak butuh portfolio karena kita sering kerja, ya itu hasilnya. Bahkan dulu tidak ada yang namanya foto itu kita simpan dulu ya di album itu. Walaupun bisa dikeletek sampai sekarang malah hilang sampai nggak tahu kemana, iya kan? Kalau zaman sekarang bikin portfolio, pemotretan seperti ini. Oh gitu ya. Iya. Karena kalau zaman dulu kan kita nggak ada pemikiran kayak gitu. Yang ngerias ya wes, kadang-kadang dikei foto alhamdulillah ora ya sudah. Iya. Tapi kan zaman dulu itu bikin portfolionya dibayar, Mbak. Yo gaweanku itu. Iya, ya itu kan sudah portfolio. Kalau sekarang kan bikin portfolionya kita bayar, Mbak. Nah, kalau dulu kita nggak akan sempat bikin portfolio karena kita ngerias terus ya itu kan hasilnya sudah ada. Iya, benar. Kalau foto saya kumpulkan itu IG-nya mungkin nggak muat, mungkin bingung itu yang ngeliatin gini. Dan kalau ngelihat yang rias-rias zaman dulu kan lucu-lucu ya, masih yang ala-ala alis kade kayak gitu-gitu. Tapi saya itu ada ketemu ibunya saya rias, ini anaknya saya rias, sekarang cucunya saya rias. Berarti untuk saya itu mantap. Tapi Mbak Ratih itu dari dulu juga kayak gini loh bentuknya itu. Nggak pernah menua beliau nih. Ya itu Mas ya. Terima kasih. Jadi duduk. Aduh jadi sesak. Dari dulu tuh kayak gini. Jadi ya mungkin jenengan ini Mbak, mungkin Mbak. Apa? Harusnya kan 3 hari. Iya. Ini karena kemarin 2,5 hari. 2,5. Nah itu jadi nyawanya mungkin belum full kok ini ya. Jadi berarti kemarin itu harusnya 1 hari aja. Jadi lo mau meneh aku ya. Jadi ini efek dari tirakat yang nggak selesai itu loh. Iya betul. Oh alah, ini seru ya. Ibu ada mau tanya apa lagi Bu? Bu Pui apa? Kalau saya untuk nasihat Puri, oh iya boleh terus deh. Belajar. Kapan sanggulnya? Olah, lasket kapan kai? Wis lali. Jadi saya tuh sebetulnya gini loh, anak muda sekarang itu bagus-bagus, pinter-pinter, kreatif, talented ya, talented, sangat multi talented. Jadi impossible deh mereka tuh nggak bisa yang namanya nyanggul atau mais. Bisa, cuma mungkin dia satu itu sudah sama ibu itu aja, sudah dari. Padahal kalau itu bisa kan bagus juga, lebih bagus. Oh iya saya paham. Ya tahu. Saya yang maksudnya
Maksudnya tuh make upnya si A ngerjain ini, si B ngerjain. Iya. Karena apa? Sekarang kalau nggak Anda siapa lagi yang akan meneruskan? Ya kan? Kita kan nggak tahu ke depannya bagaimana kan, kita nggak tahu. Iya. Oke Bu, dengerin gitu. Bu. Makanya Puri menggantikan saya. Karena kan anggap saja Mbak Ratih ini sekarang udah masuk senior toh. Waduh. Iya toh. Setuju nggak? Masih ada yang lebih senior lagi. Iya, maksudnya kan ada yang senior lagi, Mbak Ratih senior. Anggap aja Puri junior kan. Oh iya. Habis ini kan yang Nyun Sewu yang senior semangat itu kan mungkin capek. Iya. Mbak Ratih kan naik. Nah Puri kan harus naik juga. Betul. Berarti harus belajar. Ya. Piro toh? Langsung Aduh. Tapi pokoknya jangan takut, jangan malu untuk belajar. Kan kebanyakan yang udah merasa dia the best gitu kan, apa yang belajar? Jangan. Karena kan ini saya sering disambati apa ya bahasa Indonesia nih? Dikeluhi, Singapura itu orang yang bisa maes di Magelang, dan mobilitasnya masih tinggi, itu tinggal beberapa. Iya, masih bisa dihitung aja pakai jari. Jadi ketika dengan konsep yang tadi Mbak Ratih bilang bahwa Puri itu cuma mukanya aja tapi paesnya orang lain, itu kadang dia kesulitan. Makanya begitu sudah satu hari itu sudah kehabisan stok untuk siapa yang bantu kan? Siapa yang bantu tuh pada akhirnya waktu itu kamu ini kan kehabisan terus mau tandangi dewe kan? Bisa Mbak. Sekarang nggak usah Puri, saya aja bisa. Tapi kadang-kadang kok kita dapat job, ya kita gandeng, kamu nanti di paes itu ya. Poinnya adalah nggak apa-apa ya sebenarnya kayak gitu. Nggak apa-apa. Selama pengantin nggak komen nggak apa-apa. Dan gini loh, kadang-kadang beban kita kepada perias itu kan kita banyak ya. Habis ini kita harus ini seperti itu. Misalnya kalau double pun juga gitu. Saya aja bisa, maes bisa. Tapi kadang-kala kita perlu untuk konsentrasi yang lebih fokus. Yang mungkin dodotin siapa, yang maes dibantu oleh siapa, seperti itu. Biar untuk waktunya lebih cepat. Yes. Bukan gitu berarti saya sok-sokan Mbak Ratih sok aku di job kong maes kayak gini. Enggak, dari dulu saya juga gitu, bagi-bagi rezeki lah sama teman-teman. Iya, betul. Tapi maksud saya intinya itu tetaplah yang muda itu belajar biar paham dan tahu, karena yang sewu seperti kita kembali lagi ke pertanyaan Mas Gaby tadi yang bilang MUA tuh kurang ini. Bukan MUA, pria saja masih kurang paham. Seperti ada pengantin yang putri dikasih Sunda Siger, kan lagi ngehit Sunda gitu kan, Sunda Siger. Yang cowok dikasih Solo Beskap Solo. Ya kan mantan Cirebon. Kadang-kadang pengantinnya dikasih Blangkon Jogja. Orang tuanya apa? Nah, itu yang namanya miss. Ya. Walaupun jawabannya seharusnya nggak boleh ya itu ya. Kadang-kadang kita tanya ya nggak bolehin siapa sih? Bingung juga. Kadang-kadang gini. Iya ya. Pengantin saya nggak komplain kok. Pengantin saya itu malah permintaan pengantin saya. Iya ya. Terus gimana kita? Terus saya jawab gini, iya nggak apa-apa. Cuma sebagai kita perias yang tahu pakemnya, kita ngasih tahu dulu, mengarahkan dulu baiknya bagaimana. Misalnya tidak punya beskap Sunda, kita bisa pakai landung, ya kan? Kan nggak ada yang namanya Sunda kerisnya di belakang kerwak gitu kan, nggak ada. Kan di depan ya. Ya belakang juga ada tapi beda lagi itu namanya. Jadi di Sunda juga ada yang keris di belakang tapi namanya beda. Saya lupa itu namanya apa. Tetapi bukan Solo. Nah, itu kadang-kadang yang rancu karena mungkin nggak punyanya cuma Sunda Sigernya aja kan. Nah, ini ya jaritnya juga bukan glitik. Berdasarkan tren ya. Nah itu dia, karena kembali lagi kita ke konsumen. Konsumen itu kan sekarang buka di IG, bisa dilihat itu. Lagi ngehit seperti ini, saya pengen seperti ini, pokoknya saya seperti ini. Kalau orang zaman dulu pengantin itu kan yang nyari orang tuanya. Oh iya, betul. Pengantin nggak tahu, yang penting sesek dirias sekarang ini sudah. Betul. Kalau sekarang enggak.
anak pengantinnya itu yang cari, sendiri yang nyari. Ibu garek manut. Iya, oke. Nah, di situ kadang-kadang yang pengantin itu juga kurang paham akan hal itu. Tentang pemahaman tentang budaya itu sendiri. Iya, yang penting pokoknya kepengen kok ngene kayak gitu. Tapi kan nggak apa-apa kan Mbak kalau misalnya kita benerin. Ya, itu makanya saya gini. Selama kita yang tahu akan pakem itu, lebih baik kan kita memberitahukan dulu. Nanti selebihnya kalau memang diterima alhamdulillah, kalau enggak ya sudah. Kembali lagi ke kita mau mengerjakan atau tidak. Oke. Oh gitu ya. Ya iya. Kita kan tidak bisa menutup rezeki orang. Iya, betul. Kalau memang dia mau ya monggo. Oh iya sih. Paling tidak kalau di-upgrade, di-upload di HP ya banyak yang pada komen. Ya, netizen itu kan sekarang iya. Sekarang ini ya, itu berarti jawabannya lebih ke pemahaman dia ya. Pemahaman yang artinya dengan request yang kita sudah tahu itu salah. Betul. Kalau kita memang paham seharusnya ya diarahkan atau diarahkan dulu. Tapi kalau memang pengantin bersikukuh ya dikembalikan ke kita masing-masing mau menerima enggak gitu. Iya, karena ya ini. Jadi mau bilang itu tidak boleh. Siapa yang tidak boleh, yang larang siapa? Iya karena sih. Tidak ada yang bisa melarang. Harbi nggak ada. Ya harbi ada, tapi kan masa akan dilarang apa hukumannya? Kan nggak ada. Harbi tidak mengatur itu. Itu belum sampai ke situ. Oh, belum sampai ke situ. Ya, kan ada undang-undangnya toh. Iya sih, benar sih. Dulu itu sama Bu Widi juga. Iya. Yang makeup kebetulan ibu ya. Yang makeup kebetulan ibu dan kami berdua waktu itu memang nggak tahu. Ibu Puri makeup, saya motret, ada panggih. Yang manggih minta tolong Bu Widi. Karena Puri waktu itu belum pede ya Bu ya, atau bahkan belum bisa, belum belajar sama sekali waktu gitu. itu. Ibu Puri sudah selesai, Bu Widi rawuh, udah kegelar tuh. Bu Widi turun ke kamar, lihat mantannya tidak dipaes. Bu Widi langsung, saya ndak mau manggihkan. Kayak gitu misalnya. Iya betul. Oke. Betul. Aku merinding loh, sumpah. Aku merinding. Maksudnya tuh sebenarnya segede itu kekuatan, maksudnya tuh power seorang yang punya punya bekal kebudayaan yang kuat. Iya. Ketika ada yang tahu, oh iki salah. Iya. Dan aku emoh. Iya. Bu Widi waktu itu kalau nggak salah, ingatan ya Bu kalau aku salah ya Bu ya. Bu Widi bilang, monggo dilanjut, tapi bukan saya yang manggil. Iya betul. Ya gitu ya. Karena memang seperti itu. Karena kalau yang namanya panggih itu adalah pengantin riasnya jangkep dalam arti kata kalau dia solo putri ya solo putri. Kalau dia nggak pakai paes berarti solo putri muslim. Yang nggak pakai paes itu boleh panggih karena kan solo putri muslim. Masih tetap ada mentul, ada centung, ada ini tapi kan berjilbab. Kan itu sudah dipakamkan. Iya. Tapi kalau solo putri pakai sanggul, pakai mentul tanpa ada paes, ya kalau orang-orang yang tahu nggak ini bisa nggak mau ya. Bu Widi nggak mau kan? Nggak mau. Tapi pada akhirnya terus dipaes ya waktu ya. Oh ada Mas Ogi. Untung ada Ogi, langsung cepat waktu itu kilat. Puri sama sekali belum belajar soal itu ya. Iya. Gitu. Waktu itu aku bilang, ya wong dhewe di awal-awal ya itu ya. Awal-awal terus. Tapi pengalaman itu adalah ilmu yang sangat baik. Saya juga seperti itu kok. Saya sampai sekarang pun masih belajar, masih banyak kesalahan, atau mungkin juga ada yang kadang-kadang kita kelupaan akan hal itu, walaupun sepele kita lupa. Gitu. Nggak, poinku adalah ini berkaitan sama yang awal-awal tadi ya, bahwa ketika kita belajar budaya, kemudian kita sudah menyatu sama budaya itu sendiri. Yang perlu kita lakukan ketika melihat ada yang salah adalah ngomong kalau itu salah dulu. Ketika nyun sewu pengantinnya ngeyel, ya sudah monggo dilanjut. Kembali lagi ke kita. Tergantung kita mau melaksanakan atau tidak. Kewajibannya kita sudah mengingatkan sudah ya. Bu, ingat Bu, nggak boleh ngeyel. Karena saya juga mengalami hal seperti itu. Banyak sih. Ya, dan banyak ya. Banyak, cuma
ya gimana caranya kita Bu percaya ini pun kados ngaten begini. Tapi kalau tidak mau pakai begini ya kita kasih alternatif lah. Tapi jangan terlalu yang menyimpang sekali. Salah satu cara untuk mengakali yang atas Solo bawah Jogja gitu adalah nggak usah diupload. Iya betul. Betul sekali. Itu kan. Makanya kalau kita tetap menerima, jangan diupload. Kalau diupload nih monggo nanti. Karena semalam kan ada Mas Roni di sini. Mas Roni juga Roni Blue Summer. Itu nih besok mau bikin acara itu. Blue Summer itu dia pernah dia cerita semalam bahwa dia pernah dihajar habis-habisan secara komen ya sama almarhum Mas Tanus. Dimana seharusnya itu acara ngunduh mantu. Iya. Tapi karena pengantinnya pengen siraman. Ada siraman untuk kebutuhan fotografer. Ya sudah, siraman nih. Tapi di foto yang dia upload, Blue Summer upload itu ada pengantin berdua yang pakai baju siraman, itu temon, Mbak. Nah. Kok bisa? Ya gitu nggak tahu. Makanya karena Blue Summer, teman-teman dari Blue Summer nggak tahu ya waktu karena semalam cerita ya. Akhirnya dihajar sama Mas Tanus almarhum. Jadi ya memang aku salah Mas. Aku memang nggak tahu dan dilelah kok ya ke-upload. Nah, yang nonton Mas Tanus ya udah. Makanya kadang-kadang sekarang ini kita upload itu juga hati-hati. Satu hati-hati dengan netizen. Yang kedua hati-hati dengan pajak. Oh gitu ya? Serius? Ya hati-hati loh. Serius? Semakin apa? Oh iya. Jangan salah. Karena saya kemarin berurusan dengan itu. Kalau kita upload banyak perias kan jadi konangan kita tuh laris terus manis. Nah, aku mau ke situ. Berarti meskipun jobnya banyak jangan sering-sering upload. Nanti kan orang pajak, ayo kemarin segini kok ini lamaran cuma segini. Ini uploadannya banyak segini. Aduh. Berarti banyak banget yang bisa tak pelajari hari ini. Gak apa-apa. Itu memang harus. Tapi menurut saya memang kalau nanti Mas Pri mau menggali tentang kepakeman dan ini nanti panggil aja mungkin Mbak Bu Widi. Iya Bu, tolong. Kalau saya manggilnya masih Mbak Widi, orangnya Bu Widi saya Mbak Widi. Iya. Tapi beliau kan sudah sudah pensiun ya. Pensiun itu jadi bagi perias itu nggak ada pensiunnya. Pensiun secara usaha kali ya. Tetap masih kok saya. Oh serius? Ya maksudnya masih terima orderan, tetapi mungkin tidak seperti dulu lah. Oh gitu, ya. Bu Widi itu tinggalnya di mana sih? Sekarang di Jogja. Oh di Jogja. Ya di jalan. Jakal, tapi mungkin kalau Yuswo Bu Widi mungkin sering di rumah kali ya. Belum tentu ya. Karena beliau segar sekali sih. Masih energik. Ya, tapi masih sering ke Magelang gak sih? Masih kadang-kadang masih ke. Ya coba Bu kalau pas ke Magelang aja Bu ya. Kan jadi, Ibu masih kenal kan? Masih kenal baik kan? Terakhir Bu Widi WhatsApp aku tuh yang bawain tutup lensa aku itu. Kok yo inget Jal coba. Udah lama banget. Oke Mbak Ratih, terima kasih. Iya, ini sama-sama. Ternyata kita sudah 1 jam 23 menit. Oh, kita kayak sedilit ya. Kayak panas-panas iki. Iya, panas-panas. Ya nanti kita lanjut part 2. Part 2 masih banyak perias-perias muda seperti Mbak Ratih yang mungkin akan tetap saya undang ke sini. Oh, boleh. Yang banyak. Mungkin bisa berbeda pandangan sama Mbak Ratih. Sama sekali. Sehingga mungkin buat saya, buat penonton teman-teman di rumah sana juga, oh ternyata memang berbeda-beda gitu. Gini, jadi sekarang ini yang namanya perias MUA itu kan luar biasa pesatnya. Iya. Kalau dulu kita bisa hitung pakai tangan. Sekarang ini kan kadang-kadang kuwi sopo kuwi. Iya. Jadi hebat-hebat deh dan hasilnya juga bagus-bagus. Dan ditambah dengan kemajuan teknologi makin cepat juga ya. Hasilnya bagus-bagus. Pokoknya TOP. Cuma sekarang ini masalahnya itu masing-masing itu akan berbeda-beda. Dan mereka kan dengan keyakinan yang dia miliki itu tidak bisa kita samakan dengan perias-perias seperti kita. Jadi kita juga tidak bisa memaksakan. Mereka juga tidak bisa ini tetap
memang perbedaan itu memang harus dipelihara sebenarnya. Iya. Malah saling melengkapi lah. Makanya kalau kita tuh merangkul karena kita pun memerlukan mereka. Betul. Sama halnya ketika tadi Mbak Ratih matur kalau Mbak yang muda mulai belajar, belum tentu semua anak muda yang make up tuh tertarik sama perias dulu. Oh iya, banyak kan seperti itu. Tapi saya yakin dari 10 ada 2 yang tertarik. Termasuk Puri. Jadi memang menurut saya ya. Iya. Saya tuh pernah ngobrol sama salah satu seniman kejawen lah gitu. Saya sharing tentang perjalanan spiritualitas saya tentang kebudayaan ini dan lain-lain. Jawabannya dia adalah kuwi wis garismu dan kudu mok lakoni. Ngeri lah Mbak. Aku langsung makanya gini, dunia perias itu kan juga ada magic, ada ini. Kita pokoknya tahulah itu kejawen itu kan mesti ada. Tergantung kita mau menjalankan atau tidak. Iya, itu ada. Iya. Okay. Tapi tergantung dari kita mau menjalankan atau tidak. Iya. Yang poin saya itu maksudnya adalah satu, tidak semua anak muda tertarik dengan perias dan kita paham itu kan. Paham. Yang kedua, saya yakin banget semesta ini memang sudah menyediakan orang-orang yang memang sudah masuk ke yang bakal meneruskan Mbak Ratih dan lain sebagainya. Iya, pasti ada lah link itu. Iya. Pasti ada. Dalam ya. Dalam ya. Sekali. Dalam ya. Iya. Gitu karena kan kadang saya sama Puri ngobrol itu kayak ini deh, MC Jawa. Sekarang kan susah mau cari. Betul. Apalagi yang muda. Bisa sih sekarang ada Mas Dhani. Tapi kan untuk di sini Magelang cari mana? Iya. MC ada. Muda itu kan paling mudanya kan Pak Kun. Pak Kun paling muda ya. Iya, Pak Dudung lah. Pak Dudung itu kan juga people from nowhere kan. Tiba-tiba nongol gitu aja. Ya, dulu nggak pernah dengar nama Pak Dudung, tiba-tiba ada aja gitu. Yang artinya memang sudah dicepaki, Mbak. Iya memang. Kita tidak tahu siapa nanti penerus kita yang tahu-tahu. Kita kan juga nggak tahu Puri. Iya. Aku dulu jadi pramugari, tahu-tahu sekarang jadi MUA. Nggak nalar kan? Jadi kita kan nggak akan tahu siapa penerus kita dan bagaimana. Karena memang sekarang ini zaman sudah kekinian, teknologi semakin canggih, bisa lapangan kerja itu selama kita mau cari akan ada. Tapi iki jadi dawa mana iki? Apa ya Pak ya? Enggak apa ya Pak? Masih aman ya? Nanti tak tambahin wis. Sampai jam 10 malam juga enggak apa-apa. Kan 1 jamnya tadi udah nyebut tarif toh, tak tambahin. Sampai jam 10 malam juga enggak apa-apa. Tapi nganu enggak Mbak? Menurut Mbak Ratih ini sedikit aja. Ketertarikan anak muda ke budaya itu karena memang budaya itu tidak menyajikan literasi yang mudah untuk dipelajari. Jadi kita tuh harus nyari gitu loh. Menurut Mbak Ratih ya Kak? Sebetulnya sih enggak juga sih. Kalau kita sudah memang meniat seperti itu kan ada wadahnya tersendiri. Nah, sekarang tergantung dari anak muda itu. Kadang-kadang kan keegoisan seorang anak muda yang merasa sudah hits itu kan mau enggak? Iya sih, maksudnya gini Mbak. Let's say aku tuh anak muda yang seneng ngikutin zaman. Iya, oke. Tapi ternyata aku seneng wayang. Iya. Dan aku sangat emang seneng wayang saya. Iya. Dan ketika saya mau belajar wayang, saya nyari cari literasinya itu saya effort loh, Mbak. Oh gitu ya. Iya, jadi kayak mau tahu cerita tentang Arjuna, mau cerita itu tuh saya harus effort. Maksudnya tuh nyari atau ya Bu ya kita sekarang kan lebih gampang. Kalau kita mau cari gitu tinggal ketik di Google, twing keluar. Zaman dulu kalau mau cari kemana? Iya sih. Kalau dulu ya kepengen seperti itu kita langsung. Tapi kan zaman dulu memang patokannya kalau mau jadi perias ya sudah seorang profil Bu Mas Dikun itu sudah menjadi profil panutan kan. Ya pokoknya perias yang kita akui di situ. Misalnya waktu itu Bu Editya, Bu Widi, tinggal kita mau milih kemana, belajarnya kemana, mau ke Bu Hari, mau ke Mbak Widi. Sedangkan sekarang makeup artist kan terlalu cerah untuk kita memalingkan muka, Mbak. Sekarang ini looknya tuh sudah luar biasa. Iya, maksudnya tuh mau look yang Thailand, mau look yang Korea, mau look yang Jepang, mau Lukman, itu sudah wow. Kita itu yang
jadi bingung. Jadi bingung. Mau dirias model apa jadi bingung. Iya, betul. Judulnya nanti mau coklat wes kayak bulu mata. Karena saking bingungnya mau apa yang ditempel. Iya. Seperti gini, kita arahnya mau kemana? Di sini kan ada Benua, ada Reza, ada yang make up artis yang terkenal itu Dewi Tian siapa. Bagus kita ngikutin. Tapi lama-lama yang nyantol di sini kan tidak semuanya bisa tercantel. Betul. Kembali lagi ke tes kita. Cuma di situ kan kita ada ilmu tambahan. Seperti saya, seperti yang sudah tahu ini. Tapi tetap kita harus belajar dan belajar lagi tanya. Saya juga kadang-kadang nggak malu kok tanya, Puri, kok ini bagus nih pakai apa, mereknya apa? Karena memang anak muda tuh yang lebih kreatif, dia lebih tahu bahasa kekinian sekarang. Kita kan sudah zaman dulu belasan, ya kan? Sekarang sudah beda lagi namanya, ada kontur, ada apa? Iya, karena kan itu memang berawal dari ketertarikan seseorang ke make up gitu kan. Yang mana notabene sekarang itu make up artis secara masif. Berbondong-bondong memperlihatkan hasil karyanya mereka. Kita ngomongin ke perias nih. Ke perias ya. Orang itu mungkin tidak tertarik menjadi perias karena perias ini tidak berbondong-bondong, gitu nggak? Berbondong-bondong menampilkan perias dan budaya yang iki lho, rias budaya sing pakem tuh seperti ini, sing apik gitu. Setuju nggak? Ya, setuju. Jadi rasa ketertarikan anak muda untuk belajar rias itu memang sedikit terhambat karena contoh yang dipertontonkan tuh minim gitu maksudku. Setuju nggak? Tapi juga sekarang banyak seperti kayak Mas Mamu. Dia kan termasuk muda ya, generasi muda. Dia kan pakem dengan itu target saya podcast, tapi pengennya yang podcast dia katanya. Pak Mas Mamu goal aku yang podcast. Oke. Jadi gini, kalau dibilang susah anak muda nggak mau, nyatanya Mas Mamu dia muda. Oke. Tapi basicnya Mbak, dia kan seniman. Nah, kalau jangan tanya basic. Kalau ini kan kita lihat ke ini. Jadi dia kan ini kan katanya yang perias yang mau menampilkan kepakemannya itu. Nah, Mas Mamu kurang ada ya? Ada. Oke. Memang kurang banyak mungkin. Enggak. Kita nggak tahu di daerah yang lain, saya tidak tahu ya. Kita kan taunya sekitaran Jogja dan Magelang ya. Sebetulnya juga banyak. Cuma mungkin ketertarikan anak muda itu belum ke situ, karena kan sekarang yang kalau banyak di Instagram, di YouTube segala macam itu kan sing laris sih kui. Iya. Yang laris baru itu. Trennya itu. Jadi akan susah. Mungkin kalau suatu ketika ngetrennya apa, nggak usah tokoh deh. Mungkin artis lagi ngetren pakai ini, semua nanti ngikutin. Oh iya ya, balik ke formula lagi yang tadi ya. Iya. Seperti sekarang kemarin artis itu siapa tuh namanya, pakai basahan terus pakai siraman, si ini toh mau diayun dia. Ngetren pada ngikutin seperti itu. Iya. Padahal dia lupa kalau mukanya jauh dari mukanya tuh nggak sama kayak Maudi ya. Yang bikin bagus kan mukanya Maudi. sorry. Jadi kadang-kadang gitulah. Jadi karena apa yang jadi panutan dia lihat itu, dia ingin seperti itu. Jadinya kan ke situ. Berarti referensi bukan alasan ya? Bukan. Memang belum waktunya aja ya. Iya. Tapi saya masih yakin bahwa perias itu akan muncul pada waktunya. Sekarang memang lagi anak daun, anak MUA. Kita ngakuin itu tapi bagus. Betul. Tapi ada kalanya kita juga tahu, yakin bahwa suatu ketika nanti adat itu juga akan maaf. Adat itu bakal tetap berjaya. Tidak akan lekang oleh waktu. Oke. Mbak Ratih. Orang nikah itu bukan cuma sekali. Ada yang 2-3 kali. Jadi kalau jadi perias akan terus-terusan ya? Terus-terusan. Mbak Ratih, anggap saja 2 kamera itu adalah anak-anak muda. Iya. Yang mungkin ngefans Mbak Ratih, mungkin seneng sama kebudayaan dan mungkin adalah makeup artis yang belum tertarik dengan kebudayaan. Mau pesan apa Mbak?
Saya pesannya untuk para teman-teman anak muda ya, adik-adik gitu ceritanya. Adik-adik. Teruslah berkreatif dalam berkarya di rias. Oke. Cuma saran saya kalau bisa sesuai dengan pakem yang ada. Belajar itu jangan menjadi suatu hal yang memalukan. Oke. Belajar terus. Pisau itu akan tajam terus karena diasah. Kalau cuma disimpan tidak akan ketul. Ya, akan menjadi ketul. Iya. Jadi menurut saya usia itu bukan penghalang untuk kita belajar. Selama kita bisa, selama kita mampu belajar terus. Ya. Jadi untuk yang muda teruslah berkreatif, teruslah berkarya, belajar. Oke. Gitu saja. Itu saja. Wah, tepuk tangan dulu. Udah dengar ya. Karena memang saya pun juga belajar dengan yang muda. Belajar itu memang nggak selesai sih. Iya. Karena kalau belajar selesai ya berarti ya jangan gitu maksudnya. Iya. Ya harus belajar terus. Teknik dulu dengan teknik sekarang itu berbeda. Iya, pasti ada perkembangan. Iya, makanya alatnya pun juga berbeda. Iya, lebih canggih, lebih. Makanya kita dulu tanya, apa sih Oke. Kalau zaman dulu ngalami nggak itu yang namanya eyeliner itu pensil yang dijilat? Iya, ngalami dong, ya ngalami. Iya. Kalau sekarang baru-baru begitu, ada yang modelnya udah kan ya, kayak spidol. Ada yang apa namanya bubuk? Kayak bubuk ya, betul. Mbak Ratih terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih sudah mampir. Semoga apa yang di-share sama Mbak Ratih bisa bermanfaat buat teman-teman. Sekali lagi bila ada perkataan saya atau ucapan saya yang kurang berkenan atau masih ada yang salah perlu dikoreksi, saya mohon maaf. Siap. Memang terus karena saya merasa masih belum sempurna. Ilmu saya belum tinggi. Saya masih gitu. Ya, konsepnya podcast Talk memang gitu, Mbak. Maksudnya sekarang teman-teman belajar dari Mbak Ratih. Iya. Besok saya ngundang lagi mungkin dari bisa yang lebih muda, bisa yang lebih senior dari Mbak Ratih, yang artinya biar teman-teman juga meng-cross check. Iya, betul. Bukan masalah benar atau salah, tapi memang harus tambal sulam kan, Mbak. Iya, pengalaman yang kurang itu kan seperti beda-beda. apa. Oke. Gitu Mbak, terima kasih Mbak. Sampai ketemu lagi. Saya Rawan Gaby Kristianto. Ciao.